terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Sudah diterima, tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Saudara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengaku telah menerima surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Purnawirawan TNI pada 3 Juni 2025. Edi menambahkan, surat tersebut saat ini berada di Sekjen MPR untuk dipelajari dan dikaji. Edi menyebut, usai melakukan kajian, pimpinan MPR baru akan mendalaminya. Kalau kita membaca argumentasi secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya, ya Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang dimana di video tersebut teman-teman membahas soal pemakzulan Gibran. Nah di sini teman-teman kita akan membacakan satu persatu komentar yang ada di cuplikan video tersebut teman-teman. Nah langsung saja teman-teman, di sini saya akan membacakan satu persatu. Langsung saja ada yang berkomentar mengatakan teman-teman, hayo DPR MPR jangan takut sama Gibran dan si Jokowi. Nah, ajuan Purnawirawan
makuk akal yang telah disampaikan ke DPR untuk memazulkan Wapres sangat setuju sekali. Nah, saya sebagai masyarakat Indonesia setuju apabila Gibran dimazulkan segera, ya, supaya harta hasil korupsi terhindar dari undang-undang perampasan aset. Ya, kalau suruh mundur nggak bakalan mau mundur kecuali dicongkel dan dipecat secara paksa saja. Ya, kami mengharapkan kepada DPR dan MPR jangan hanya sekedar kuar-kuar saja. Rakyat membutuhkan kenyataan. Ingat, Gibran wajib dicopot atau dimazulkan saja. Ya, Wapres Gibran wajib dicopot, dimazulkan secepatnya. Nggak layak jadi sebagai Wapres di Indonesia ini. Bagaimana nasib NKRI tercinta ini bila dipimpin oleh orang yang tidak tamat SLTA? Tinggal nunggu kehancuran negara kita ini. Ya, susah juga karena 80% anggota DPR-nya yang korupsi semua. Ya, saya berharap semoga jangan hanya bohong-bohong saja atau berkuar-kuar saja, tetapi kami rakyat Indonesia membutuhkan bukti yang nyata untuk kemajuan si Gibran ini, karena kinerja Gibran tidak pernah memadai dan tidak pernah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Apa yang ditanyakan ke Gibran, dia malah menjawab yang lain. Dia pelangap-pelongo saja dan tidak pernah menjawab dengan jelas dan benar. Ya, orang jelas nipu jadi nggak waras dan nggak fresh dan nggak pantas. Harusnya dia tidak layak sebagai Wapres. Masih banyak yang layak, masih banyak orang pintar yang ada di Indonesia ini. Ya, berikut teman-teman, berjuang dalam kebenaran jangan karena uang. Ya, mazulkan si Gibran segera mungkin. Jangan hanya dimazulkan tapi tangkap dan hukum mati kalau boleh. Penipu seluruh bangsa Indonesia juga dilakukan hukum seberat-beratnya. Ya, lebih cepat lebih baik. Pemakzulan Gibran sangat tidak bisa diperpanjang lagi sebagai jadi pemimpin di Indonesia ini. Ya, DPR nggak jelas sikap dan kinerjanya saja masih lelet dan masih banyak yang korupsi. Tidak cocok untuk menyampaikan inspirasi dari masyarakat Indonesia. Mereka juga banyak yang korupsi, hanya saja tidak ketahuan, tetapi mereka itu sang korupsi semua. Ya, nggak ada asap tanpa api dan berubah konstitusi demi kepentingan pribadi kelompok. Itulah aib sejarah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan kedepannya lebih baik mundur atau diturunkan. Si Gibran tinggal memilih si Gibran hanya memiliki dua pilihan saja, mundur atau dipecat secara paksa. Lebih baik mundur daripada dipecat secara tak hormat. Kalau memundurkan diri masih ada harga diri, tetapi kalau dipecat secara langsung itu tidak ada harga dirinya. Ya, DPR Ketua PON dipercaya, baiknya PON aja dulu yang dimazulkan, karena kinerjanya PON juga sama-sama seperti Gibran, tidak tahu pekerjaannya juga. Dan banyak para pejabat di Indonesia ini hanya tahu memanfaatkan uang dan menguras uang masyarakat di Indonesia ini. Ya, teman-teman, berikut. Semakin kesini semakin kacau negara ini. Nggak presidennya aja, tapi menteri-menteri juga nggak bermutu. Beginilah nasibnya kalau memilih presiden yang hanya bisa bagi-bagi, bukan menilai kepintarannya saja. Ya, semoga cepat diproses. DPR, MPR, serta presiden sendiri harus rela wakilnya dicopot karena ini kehendak rakyat semua. Ya, Wapres yang paling menjijikan di Indonesia yaitu Gibran. Ya, kalau sudah kagak jelas pekerjaannya dan tidak dapat dimengerti, lebih baik mundur diri saja. Jangan sampai dipecat secara paksa oleh masyarakat Indonesia. Ingat, kalian dipilih oleh masyarakat, tetapi kalian sudah mengecewakan masyarakat Indonesia dengan perbuatan kalian yang kejam ini. Ya, ngapain malu kalau tidak maling, tapi malu-maluin banget. Tidak tahu kedudukan dan tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan, seperti anak TK saja. Ya, nggak punya pengalaman kecuali pengalaman jualan martabak, yang jadi wali kota saja dimain-mainkannya sama anaknya sendiri. Apalagi si Gibran ini sama bapaknya dijadikan dalang oleh si Jokowi. Ya, saya melihat si PON di Indonesia seharusnya diberhentikan juga karena kinerjanya juga tidak jelas. Menang punya nama ibu saja dan kakeknya. Ya, ketika mahasiswa dan dapat
dan rakyat menginginkan undang-undang dasar perampasan aset koruptor sampai sekarang nggak ada jawabannya. Apakah Puan ini yakin bikin DPR buta dan tuli dan tidak ingin mendengar aspirasi rakyat? Ya. Semoga bisa segera dapat mewujudkan oleh seluruh petinggi lembaga negeri ini, MPR, DPR, atas penunjukan kebenaran dalam memakzulkan si Gibran secepat mungkin. Ya, setelah Gibran mundur, berikutnya Prabowo disuruh mundur karena dipilih sebagai satu paket. Ya, hanya orang dungu yang tak menyadarinya dan yang pembela-pembela si Jokowi dan Gibran sendiri. Ya, selanjutnya teman-teman, Puan Maharani ketua DPR nggak jelas juga, undang-undang perampasan aset korupsi aja nggak kelar-kelar, wakil rakyat nggak jelas juga, dan lebih baik si Puan juga mengundurkan diri atau dipecat. Lebih baik dibubarkan saja, percuma ada DPR dan MPR yang tidak layak untuk masyarakat Indonesia. Ya, berikut teman-teman, ada juga yang berkomentar mengatakan, sangat menjadi benalu di negara ini, sudah selesai, semoga NKRI lebih bermartabat lagi dan terhormat dan berdedikasi untuk para pejabat dan para elit politik yang ada di Indonesia ini. Ya, rakyat udah muak dengan DPR Republik Indonesia, lebih baik dibubarkan dan rakyat menyatakan perang apabila pilihannya dimakzulkan. Nah, berikut teman-teman, manusia dazal takut miskin, inilah yang disebut para penjahat yang sedang pesta besar-besaran untuk memiskinkan rakyat Nusantara. Manusia-manusia yang gak punya Tuhan akan merajalela mengejar duniawi tanpa harus memikirkan diri orang lain. Ya, pemaksaan anaknya jadi wapres itu sama dengan mencuri hak rakyat terang-terangan dan tidak pantas dijadikan sebagai wapres si Gibran itu. Ya, cepat buktikan apabila betul isu ini pemakzulan si Gibran. Kalau Indonesia mau mendekat dari oknum ijazah palsu Jokowi, maka si Gibran harus dimakzulkan dan diadili beserta keluarganya juga. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.